Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah tengah pekan di tanggal 23 November 2022 di saat hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membuka ibadah kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Saya mengajak kita lebih dulu tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan ini, sebab kami diizinkan Tuhan untuk kembali menikmati persekutuan bersama. Sekalipun melalui layar kaca kami masing-masing di rumah atau di tempat di mana kami berada, tetapi kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Itu sebabnya Tuhan Engkau pimpin persekutuan ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semuanya tahu bahwa sebagai manusia biasa, kita memiliki kelemahan-kelemahan. Seringkali kita pun menghadapi pergumulan hidup kita. Kita tidak tahu berpegang pada siapa. Tetapi ketika berita mengenai Yesus datang ke dalam dunia ini, maka kita memiliki pegangan, sandaran yang kokoh. Sahabat sejati yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kita yang lemah dikuatkan Tuhan, kita yang sakit dipulihkan, kita yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Semuanya Tuhan menjamah kehidupan kita. Saudara, mari dengan hati yang terbuka dan juga sebagai pengakuan kita dan juga pengharapan kita di dalam Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu yang lemah dikuatkan. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana
Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bangsa Israel, begitu juga kehidupan kita. Ketika mereka berjalan di padang gurun, ada panas. Ada masa-masa di mana kehidupan kita gamang, iman kita sedang diuji, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mencoba merefleksikan perjalanan seorang Israel atau bangsa Israel, kita mendapatkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan peliharakan kehidupannya. Ketika panas, Tuhan kirim awan di atas mereka. Dan ketika dingin, Tuhan kirim tiang api kepada mereka, agar mereka tidak sakit, agar mereka tidak lemah, agar mereka tidak hancur di dalam kehidupan ini. Begitu juga pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Masa-masa seperti apapun yang kita alami, bahwa Dia mengirimkan kita tiang api dan tiang awan untuk menaungi kehidupan saudara sebagai tanda bahwa Tuhan berkuasa dan mengasihi saudara dan saya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun.
Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi, saudara, untuk tundukkan kepala kita, dan kita satu hati, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami ingin firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh bagi jalan kami, dan Tuhan ajar kami agar melalui firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ingin kami mengerti, dan kami melakukan firman ini dengan taat dan setia. Pakai hamba-Mu yang hina ini, agar dilayakkan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan yang berkuasa. Engkau bicara Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai kelima, saudara. Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah disajikan kepada kita melalui tulisan seorang anak Tuhan yang bernama Yohanes, saudara. Seorang anak sekolah minggu hanya ingin diantarkan ayahnya pergi ke sekolah minggu. Dia optimis dan percaya diri ketika ia melihat sang ayah menunggunya di depan jendela. Ketika ayahnya duduk, saudara, sang ayah mengacungkan jarinya sebagai tanda kehadirannya supaya anak itu tidak takut bahwa ayahnya meninggalkan dia di sekolah sendirian. Tiap kali anak itu melihat jari ayahnya, dia mengerti bahwa ayahnya masih ada di depan kelas. Dan dia tidak menjadi khawatir dan gentar. Seorang anak kadang-kadang tidak mau ditinggalkan ketika ia masih kecil, saudara. Hatinya penuh kegembiraan. Kehadiran walaupun tanpa kata adalah sebuah kehadiran yang penuh makna di dalam kehidupan kita manusia. Ketika kita tahu bahwa Tuhan di pihak kita, ketika kita tahu bahwa Tuhan hadir bersama kita, maka tidak ada sesuatu yang dapat melenyapkan atau membuat kita gamang di dalam hidup ini. Tetapi seringkali, saudara, ketika kita berada di dalam masa transisi hidup ini, kita sudah mulai bertanya, Tuhan, adakah Engkau bersama-sama denganku? Tuhan, apakah Engkau peduli dengan saya? Tuhan, di mana Engkau tak kala saat ini aku berada di dalam goncangan kesehatan, goncangan ekonomi, goncangan keluarga, dan lain sebagainya. Banyak hal, saudara, yang menjadi titik-titik di mana kita mempertanyakan Tuhan. Tetapi apakah itu pantas? Ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita tahu, saudara, bahwa Yohanes mencoba menggambarkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dia masuk dalam dunia ini, menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Kehadirannya untuk membuat kita yakin bahwa Allah yang transenden itu, yang jauh itu, menjadi Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Bahkan Yohanes 15 mengatakan dengan jelas, bukan? Bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kita dan Allah menjadi satu. Artinya, saudara, kita tidak usah kemudian bertanya lagi, Tuhan ada di mana? Sebab yang pertama, kehadirannya adalah bagi kita yang tersesat. Yang artinya, kita stop untuk bertanya tentang keberadaan Tuhan dan kepedulian Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, seorang teolog pernah mengatakan, kalau saudara ingin mengenal Tuhan lebih jauh, saudara harus kenal Dia melalui firman-Nya. Artinya, saudara harus belajar firman Tuhan dengan baik. Dengan belajar firman Tuhan, engkau mengenal Allah, maka kita pun akan mengenal diri kita seutuhnya adalah siapa. Saudara, ketika kita mencoba merefleksikan diri kita dengan kacamata Allah, maka kita mendapatkan betapa kita adalah manusia berdosa, manusia yang terhilang, saudara, manusia yang tersesat. Dengan kata lain, Allah adalah sandaran kehidupan kita, sebuah knowledge, sebuah pengertian, sebuah pengetahuan untuk membuka tabir yang tertutup bahwa siapa kita sebenarnya. Banyak orang menyangka dirinya baik ketika mereka memberikan sedekah kepada orang miskin. Banyak orang menyangka dirinya baik, saudara, ketika mereka melihat orang-orang yang lebih tidak baik di luar situ.
Banyak orang menyangka dirinya adalah orang yang sangat mulia dibandingkan kebanyakan orang. Ketika seorang pemuda datang pada Yesus dan mengatakan, "Guru yang baik," Yesus mengatakan, "Mengapa engkau katakan aku baik? Yang baik itu cuma Allah saja." Artinya bukan Yesus tidak baik, tetapi pengenalan anak muda ini terhadap Yesus hanyalah sebatas manusia. Sehingga Yesus mengatakan, kalau engkau mengatakan aku baik, harusnya engkau mengatakan aku adalah Allahmu, saudara. Yang berarti bahwa kebaikan kita tidak dapat diukur dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Apa yang bisa kita mampu lakukan dan kerjakan. Kebaikan kita hanyalah ketika kita dapat menyandarkan diri kita kepada Tuhan dan Tuhanlah yang mengakui bahwa kita baik, lalu kemudian saudara dan saya bisa dikatakan baik. Saudara dan saya adalah orang yang tidak baik, saudara. Kita mudah putus asa, kita mudah menghakimi orang lain, kita mudah berpersepsi jelek dengan orang lain, dan banyak lain sebagainya. Hati saudara, pikiran saudara, kalau kita mau uji seberapa dalam sebenarnya kita hidup di dalam kasih dan juga kerendahan hati. Saudara, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal, bukan? Tujuan daripada kelahiran Yesus di dalam dunia ini adalah memberitahukan kepada kita bahwa surga sedang peduli sama saudara. Bahwa surga mengerti pergumulan hidupmu dan hidup saya. Bahwa surga tahu bahwa kita ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yohanes katakan terang yang sesungguhnya, saudara. Kalau lampu kita listrik rumah kita padam, saudara tidak bisa melihat apa-apa. Saudara butuh lilin. Dan saudara mengharapkan agar listrik cepat menyala kembali dan kita bisa melihat dengan leluasanya. Terang yang sesungguhnya yang membuat kita melihat kebenaran yang sejati telah datang di dalam dunia ini. Sehingga terang yang sejati itu membawa kita melihat kondisi hidup kita, bukan hanya diri kita, tetapi juga kepada semua orang di luar sana. Bahwa engkau dan saya dan mereka membutuhkan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, manusia digambarkan hidup di dalam kegelapan. Kegelapan yang hanya dapat saudara diterangi oleh terang yang sejati itu, yaitu Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah ke alun-alun Yogyakarta. Di situ ada permainan mata kita ditutup dengan kain, saudara, atau seperti karet. Lalu kita harus berjalan, bisa berada di tengah-tengah dua pohon beringin itu. Saudara tahu, berulang-ulang saya mencoba berjalan untuk berada di antara pohon beringin itu, tetapi tidak bisa, saudara. Saya ke kanan, saya ke kiri, dan sulit untuk lurus ke depan. Dan kalau teman saya berkata, terus maju, saya pun kadang-kadang curiga, pasti mau menyesatkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya coba mendengarkan suaranya. Dia berkata terus, ke kiri, ke kanan sedikit, ke kanan terus, dan terus, saudara. Dan saya berhasil jalan sampai berada di tengah-tengah pohon beringin itu. Saudara, Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk kemudian mengatakan kepada kita di mana kita harus berjalan, saudara. Di mana kita harus melangkah di dalam kebutaan kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita, belas sama sekali kosong, saudara. Tuhan mengatakan sesuatu untuk mengisi pikiran dan hati kita. Itulah terang yang sesungguhnya yang Yohanes katakan kepada saudara dan saya. Yang berarti saudara, percayakanlah seluruh kehidupan kita hanya di dalam nama Tuhan. Hal yang paling dicari saudara di dalam sebuah negara Bulgaria, yaitu Mahakarya abad pertengahan Bulgaria. Orang-orang yang tur ke sana hendak mencari satu mahakarya yang disebut The Raphael Cross, atau salib, bentuk salib saudara yang terbuat dari kayu utuh. Salib berukuran 81 kali 43 cm ini diukir oleh seorang pendeta yang bernama Raphael. Saudara, dengan menggunakan pisau kecil, pahat halus, dan kaca pembesar, pendeta ini mengukir 104 cerita religius dan 650 buah gambar sangat kecil, saudara. Seukuran butir beras pada kayu salib itu selama 12 tahun. Luar biasa, setelah bekerja selama 12 tahun, pada tahun 1802, pekerjaan maha sulit itu akhirnya berhasil diselesaikan. Dan sungguh tragis bahwa sang pendeta kemudian kehilangan penglihatannya dan menjadi buta, saudara.
Dia melakukan sesuatu yang luar biasa yang menjadi sejarah. Tetapi di akhir daripada itu penglihatannya pun kemudian hilang, saudara. Mungkin sebagian kita mengatakan dia bodoh, dia harus teliti bekerja sampai memakai energi matanya yang luar biasa. Tetapi saya yakin kekagumannya akan kemuliaan Allah sangat besar. Sehingga dia tidak mampu membendung dirinya untuk melukiskan betapa terang sejati itu mengasihi dia. Dia memakai matanya, dia memakai tangannya, dia memakai waktunya untuk mengukir sesuatu yang menjadi sejarah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu ada di sini. Jikalau terang itu ada di sini, saudara, maka tidak ada yang dapat menghalangi saudara dan saya untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara akan mengampuni orang yang bersalah sekalipun saudara sakit hati luar biasa. Saudara akan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak punya, walaupun saudara sendiri perlu dibantu. Saudara akan mendengarkan cerita orang-orang yang berkeluh kesah walaupun saudara punya waktu yang begitu sibuk atau waktu yang sempit, saudara. Kalau saudara punya Kristus di dalam hati, maka pergumulan, badai, taufan apapun membuat saudara tetap menyanyi di atas perahu yang kecil di Galilea yang diombang-ambingkan dengan badai. Saudara, yang kedua, kehadiran Allah adalah bukti kepedulian Allah kepada saudara dan saya. Peristiwa kelahiran Yesus dan tempat serta material tempat pembaringan Yesus bukan sebuah kebetulan, saudara. Melainkan hal ini dirancangkan Tuhan jauh abad sebelumnya. Sehingga kalau saudara membaca perjanjian lama, dikatakan bahwa dia lahir dari siapa, bentuknya, bagaimana modelnya, situasi dan kondisinya, semua dicatat dengan jelas. Kita bisa melihat bahwa Yesus hadir, Allah hadir di dalam inkarnasinya sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita tempat yang hina, saudara. Tempat yang tidak layak bagi seorang manusia. Dan itu menunjukkan bahwa saudara dan saya harusnya berada di kondisi yang tidak layak sama sekali. Kondisi yang penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan. Itulah saudara dan saya. Tetapi juga kelahiran Kristus di tempat itu menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa. Bahwa dia dapat bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Dia diterima oleh orang yang kaya, dia diterima oleh orang yang miskin, dia diterima oleh orang yang mengatakan dirinya benar, orang berdosa, dan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Perempuan, laki-laki, anak-anak, semuanya diterima lewat pemandangan ketika Tuhan lahir di kota Bethlehem yang kecil itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terang itu datang ke dalam dunia, kondisi dunia Israel sebenarnya juga tidak beda jauh dengan kondisi kita pada hari ini. Berada di dalam tekanan luar biasa. Manusia ingin merdeka. Israel belum merdeka dari Romawi. Kita sedang tidak merdeka mungkin dengan persoalan hidup kita. Bahkan banyak orang berada di dalam kondisi spiritualitas yang keliru, dan hari ini banyak anak-anak Tuhan yang berada di dalam kondisi spiritualitas yang keliru. Pemuka agama memberikan kesaksian buruk tentang motivasi pelayanan mereka. Mereka mencari cuan atau keuntungan lewat pelayanan-pelayanan mereka. Mereka ingin dipuja menjadi populer, saudara. Mereka ingin berada di posisi puncak di mana semua mata memandang mereka, bukan Tuhan lagi. Satu-satunya yang diharapkan manusia adalah hadirnya Mesias. Saudara, hadirnya Mesias membuka seluruh aib yang ada dan perbedaan mencolok sekali di situ. Bahwa kebaikan dengan ketidakbaikan, terang dengan kegelapan, kehancuran dengan pemulihan, dan lain sebagainya. Kelahiran Yesus di palungan itu dan dibungkus itu sebagai tanda keberpihakannya sebenarnya. Kepeduliannya terhadap saya, saudara, dan juga kepada saudara. Sehingga ketika kita berada di dalam segala situasi apapun, ingatlah selalu bahwa Tuhan berpihak pada saudara. Begitu ia bersedia hadir di dalam dunia ini, ia rela memakai mata seperti mata kita. Yang berarti Allah pun rela memiliki air mata, saudara. Air mata yang dialirkan oleh karena melihat kondisimu dan kondisiku. Air mata yang selalu membuat dia hadir menjadikan air mata kita menjadi mata air. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia disalibkan mati di atas kayu salib, di situ kita juga bisa memahami bahwa kedatangannya di Bethlehem, kematiannya di Golgota adalah titik-titik dia
merasakan apa yang saudara derita dan rasakan di dalam persoalan hidup saudara. Saat yang sama ia memberikan totalitas dirinya, full heart, saudara. Apa itu total? Kalau saya punya roti, saudara, roti itu tidak akan pernah saya berikan pada Anda dengan membaginya, tetapi seluruhnya saya berikan kepada saudara kendati saya berada di dalam kondisi lapar. Saudara di dalam kehinaan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, dia menggantikan saya dan saudara. Lalu kemudian kita berkata, Tuhan, dalam pergumulanku engkau di mana? Tuhan, aku menderita, engkau ada di mana? Dan lain sebagainya. Saudara, pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sangat bodoh. Ketika kita mencoba merefleksikan jauh ke belakang, bahwa di dalam penderitaannya dan di dalam kesusahannya dilakukannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jauh lebih berkorban, jauh lebih terasa, jauh ia lebih hadir, saudara, daripada apa yang kita pikirkan di dalam pergumulan kita bahwa Allah tidak hadir. Saudara, bukan Allah tidak hadir. Kita yang sedang berada jauh daripada Allah. Bukan Allah yang menjauhi saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8, Kenosis bercerita tentang totalitas hidup itu. Bahwa dia mengosongkan diri sama seperti saudara untuk mengerti bahasamu, untuk mendengarkan keluh kesahmu, untuk menyeka air matamu, untuk memelukmu di dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gadis di Cina menderita leukemia ganas tetapi mempunyai hati seperti seorang malaikat. Anak ini rela melepaskan pengobatan, padahal sebelumnya dia telah memiliki dana pengobatan sebanyak $540.000 yang didapatnya dari perkumpulan orang Tiongkok, orang Tionghoa di seluruh dunia. Saudara, dia membagi dana itu menjadi 7, yang dibagikan kepada 7 anak kecil yang juga sedang berjuang menghadapi kematian. Dan dia rela melepaskan pengobatannya begitu lahir. Dia sudah tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Dia berkata, Tante, ini adalah surat wasiat saya. Dia berikan secari kertas kepada seorang tante. Dan tante yang bernama Fu Yuan itu kaget sekali. Dia membuka dan melihat surat itu. Ternyata anak itu telah mengatur tentang pengaturan pemakamannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini berumur 8 tahun. Yang sedang menghadapi sebuah kematian, dan di atas ranjang itu dia menulis 3 halaman surat wasiat yang dibagi menjadi 6 bagian. Dengan pembukaan Tante Fu Yuan dan diakhiri dengan selamat tinggal Tante Fu Yuan. Dia berkata begini, sampai jumpa Tante, kita berjumpa lagi dalam mimpi, tolong jaga papa saya. Dan sedikit dari dana pengobatan ini bisa dibagikan kepada sekolah saya. Dia punya seorang ayah yang dia angkat, saudara. Dan katakan ini juga kepada pemimpin Palang Merah. Setelah saya meninggal, biaya pengobatan itu dibagikan kepada orang-orang yang sakit seperti saya. Biar mereka bisa sembuh. Saudara, di depan kuburannya terdapat selembar foto anak itu yang sedang tertawa. Di atas batu nisannya tertulis, aku pernah datang dan aku sangat patuh. 30 November 1996 dan dia meninggal 22 Agustus 2005. Pada tanggal 24 September, anak pertama yang menerima bantuan dari anak itu di rumah sakit Huasi berhasil melakukan operasi. Dan dia mengatakan, anak itu mengatakan, kami juga akan mengukirnya dengan kata-kata, aku pernah datang dan aku sangat patuh. Saudara, dia menjadi berkat bagi orang lain. Dia menolong orang lain dengan apa yang dia punya. Saudara, saya pikir tidak ada lagi kepedulian cinta yang bukankah lebih besar daripada anak itu kepada orang sakit lainnya. Tetapi saudara, itu hanyalah sebuah ilustrasi di mana saya gambarkan bahwa kepedulian memberikan semangat yang baru di dalam hidup kita. Kepedulian menggerakkan kita. Tetapi kalau saudara tahu dan merefleksikan cerita yang mengharukan itu dibandingkan dengan cinta Yesus bagi manusia. Saudara yang berdosa yang tidak layak diselamatkan Tuhan. Dia tidak hanya memberikan tubuhnya ornamen seluruh tubuhnya, mata tidak didonorkan dan sebagainya. Tapi dia memberikan dirinya, bahkan dia memberikan surga bagi saudara dan saya. Surga adalah rumahnya yang disediakan bagi saudara dan saya. Saudara percayakan segala sesuatu kepada Tuhan.
Percayakan apa yang saudara punya kepada Tuhan. Percayakan hatimu kepada Tuhan. Pikiran kepada Tuhan, tangan kaki kepada Tuhan. Dan lihatlah karya Tuhan yang nyata di dalam hidupmu dan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini sebab Engkau mengajar kami untuk percaya penuh kepada Tuhan. Menyandarkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami semuanya. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, yang sangat peduli kepada kami. Dan biarlah iman itu tetap ada di dalam hati kami kapanpun waktunya. Kami tidak pernah pudar di dalam percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk Cianjur pada hari ini. Di tengah-tengah banyaknya pengungsi, korban, keluarga korban yang bersedih hati. Tuhan jamah kota Cianjur ini, supaya Tuhan buka hati pikiran mereka, melihat bahwa Tuhan juga peduli kepada mereka. Melalui gereja, lembaga Kristen, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, sehingga mereka tidak hanya keluar dari problem bencana alam ini, tetapi juga mereka tahu Kristus, dan mereka melihat Yesus Kristus di dalam hati setiap pribadi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia